berkategori. Makanya ikuti kegiatan kita bersih buat kelas di tanggal 23 Juni 2026 di jam 9.30 bertempat di Gedung Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru. Dan ada juga yang kelas serunya, yaitu cooking class membuat bakpao berkarakter di tanggal 24 Juni 2026 di Gedung Sekolah Minggu. Ingat ya, di Sekolah Minggu, batas waktu pendaftarannya pada tanggal 21 Juni 2026. Jangan lupa ya, daftarkan dirimu segera. Ayo, 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 ayo.
ikuti kegiatan Bersih Boyo Kelas di tanggal 23 Juni 2026 di jam 9.30 bertempat di Gedung Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru. Dan ada juga yang gak kalah serunya, yaitu cooking class membuat bakpao berkarakter di tanggal 24 Juni 2026 di Gedung Sekolah Minggu. Ingat ya, adik sekolah minggu, batas waktu pendaftarannya pada tanggal 21 Juni 2026. Jangan lupa ya, daftarkan dirimu segera. Ayo, 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 ayo.
Dengan penuh sukacita kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian minggu kedua setelah Trinitatis 14 Juni 2026. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu ini dibenarkan oleh karena iman. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 21 dari ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Kuasanya
Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu hari ini yang diambil dari hukum Taurat yang ketiga dan maksudnya. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan pengulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Susah dan sedih, namun
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Habakuk pasal yang kedua, membuka dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita membaca secara bergantian. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan kutipkan itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita dengarkan sejenak warta jemaat kita di minggu hari ini. Di warta jemaat minggu kedua setelah Trinitatis, 14 Juni 2026. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Warta pemberkatan nikah. Akan menerima pemberkatan nikah Bribtu Amos Simangunsong, putra dari Bapak Mayor Purnawirawan Dr. Andes Boyke Simangunsong almarhum, Ibu Roni Elizabeth Borusitopul almarhum, alamat Jalan Sekolah Gang Arwana nomor 9 Rumbai, Sektor Pesisir Rumbai, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Dina Lestari Borusi Mamora SIKOM, putri dari Bapak Ibtu Purnawirawan Kopden Simamora, Ibu Nurmawati Borupurba SPD. Alamat Jalan Batang Tuaka, Kota Tembilahan, Jemaat GPIB Surya Kasih Tembilahan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 19 Juni 2026 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Masuk pukul 10 WIB. Konseling pranikah pada hari Kamis 18 Juni 2026 bertempat di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Jepri Parlindungan Pasaribu, putra dari Bapak Eliston Pasaribu, Ibu Rukiah Boru Sitindaon, alamat Jalan Jawa atau Jalan Galunggung, Jemaat HKBP Sumbersari, Resort Sumbersari, dengan Janet Tri Bibelia Boru Nainggolan, putri dari Bapak CB Nainggolan, Ibu CR Boru Nababan, alamat Jalan Bambu Kuning 1, nomor 74, Sektor Bambu Kuning Tenayan, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Juni 2026 di HKBP Sumbersari, Resort Sumbersari. Jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 14 Juni 2026 telah pindah jemaat gereja kita, yaitu keluarga Bapak Monang Reinhard Napitupuluh ST, Ibu Natasia Dameria Boru Manalu SSI MT, beserta 2 orang anak, alamat Jalan Riau, Gang Wirakarya nomor 9, Padang Bulan 1, pindah ke GKI Perth, Australia. Jemaat meninggal. Pada hari Rabu 10 Juni 2026 telah meninggal dunia Ibu Rosmaida Burhutahayan Opung Adrian, tutup umur 67 tahun. Alamat Jalan Tamrin nomor 39, Sektor Kompleks Gubernur. Kiranya Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Pada hari Kamis 11 Juni 2026 telah meninggal dunia Ibu Nurse Indriyanti Borusitopul, Eskep, tutup umur 35 tahun, istri dari Bapak Torsa Mozart Situmorang. Alamat Jalan Abdul Malik, Perum Sentosa Residence, Blok E8, nomor 18, Sektor Bambu Kuning Tenayan. Kiranya Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan.
Minggu hari ini 14 Juni 2026 diadakan ibadah di rumah duka masuk pukul 9 WIB dipimpin oleh Bibelpro Mas Rio Sinaga. Penerimaan kembali anggota jemaat yang sudah digembalakan. Mulai minggu hari ini 14 Juni 2026 pada pukul 10 WIB bertempat di konsistori diadakan acara penerimaan anggota jemaat kembali yaitu Ibu Jane Rosita Berliana Boru Ambarita. Alamat Jalan Pesisir, Sektor Pesisir Rumbai, menjadi anggota jemaat penuh di gereja kita. Sekolah Minggu Ceria, sesuai dengan program seksi sekolah minggu dalam rangka mengisi liburan, Sekolah Minggu mengadakan Sekolah Minggu Ceria dengan kelas keterampilan sebagai berikut. 1. Tote bag Sibori Class. Pada hari Selasa 23 Juni 2026 pukul 9.30 WIB, pengajar Deci Kristianti Purba. Kedua, cooking class membuat pau fancy. Pada hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 9.30 WIB, pengajar Chef Lil LKP Dara. Kegiatan ini terbuka bagi anak sekolah minggu mulai kelas 3 SD sampai SMP. Kontribusi peserta sebesar 50.000 per kegiatan, termasuk bahan, alat, dan makan siang. Bagi anak-anak yang ingin mendaftar dapat menghubungi Ibu Sekolah Minggu. Pendaftaran ditutup pada tanggal 21 Juni 2026. Mari kita ajak anak-anak kita untuk mengikutinya. 2. Baptisan Kudus. Minggu hari ini 14 Juni 2026 pada ibadah pukul 11 WIB diadakan baptisan kudus bagi anak-anak jemaat yang berjumlah 3 orang. Amplop khusus. Pada hari Minggu 14 Juni 2026 kita akan mengumpulkan amplop khusus, yaitu untuk sokongan untuk pengadaan, pemeliharaan, sarana prasarana huria sebesar 50% dan untuk sokongan operasional distrik sebesar 50%. Dihantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Seksi lansia. Pada hari Selasa 16 Juni 2026, kegiatan lansia senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga berwarna putih, dilanjutkan latihan kor. PHD Gabungan Seksi Perempuan Huria, SPH. Pada hari Senin 22 Juni 2026 pukul 15 WIB, akan diadakan PHD Gabungan SPH dan yang menjadi tuan rumah Sektor Padang Bulan 2 yang mengumandangkan lagu pujian Sektor Padang Bulan 2, Ina Labu Baru, Padus SPH, Sektor Kompleks Gubernur, Sektor Pengayoman Timur. Diharapkan kehadiran seluruh perempuan dari setiap sektor untuk mengikuti PHD tersebut. Dan setelah selesai ibadah, dilanjutkan senam. PHD Seksi AMA. Pada hari Senin 29 Juni 2026, diadakan PHD Seksi AMA masuk pukul 19 WIB, bertempat di gereja, yang mengumandangkan pujian Kor AMA Tiberias, Kor AMA Bambu Kuning Tenayan, Gabungan Pandau Permai, Gabungan Labu Baru Barat, AMA Pesisir Rumbai, AMA Kompleks Gubernur, AMA Labu Baru Timur.
Diharapkan kehadiran semua kaum bapak Gereja HKBP Pekanbaru untuk mengikutinya. Yang bertugas penerima tamu, sektor Pengayoman Timur, persembahan, sektor Pengayoman Tengah, dan konsumsi, sektor Pengayoman Barat. Pendaftaran belajar CD tahun ajaran 2025-2026. Mulai minggu hari ini 14 Juni 2026 telah dibuka pendaftaran CD tahun ajaran 2026 sampai dengan 2027. Persyaratan: surat pengantar dari Sintua Sektor, fotokopi baptis, fotokopi akte lahir. Bagi yang akan mendaftarkan, berkas persyaratan diserahkan ke Sekretariat Kantor Gereja HKBP Pekanbaru. Wisata rohani pelajar CD tahun ajaran 2025-2026. Pada hari Jumat sampai Selasa tanggal 19 sampai 23 Juni 2026, pelajar CD mengadakan wisata rohani Napaktilas ke Tarutung, Panti Karya Hepata, Makam Pendeta Dr. I.L. Nomensen, Sigupar, dan ke Samosir, dipimpin oleh Guru Manahan Simangusong, Bivelfro Masrio Sinaga, dan Sintua SN Borupajaitan. Kita doakan semoga perjalanan berjalan dengan baik, dengan jumlah pengikut sebanyak 61 orang. Gotong royong seksi Parapuan. Pada hari Senin 15 Juni 2026 diadakan kegiatan gotong royong seksi Parapuan Huria di Taman Gereja dimulai pukul 9 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh Parapuan gereja kita untuk mengikuti kegiatan tersebut. Demikian juga kepada tenaga kerja kebersihan dimintakan untuk membantu mendukung kegiatan gotong royong tersebut. Gotong royong seksi AMA. Pada hari Sabtu 20 Juni 2026 diadakan kegiatan gotong royong seksi AMA di sekitar pagar gereja dimulai pukul 9 WIB dan setelahnya dilakukan rapat koordinator AMA setiap sektor. Diharapkan kepada seluruh AMA gereja kita untuk mengikuti kegiatan tersebut. Demikian juga kepada tenaga kerja kebersihan diminta untuk membantu mendukung kegiatan tersebut. Pencarian dana untuk mendukung keberangkatan kontingen Pesparawi. Sehubungan dengan keikutsertaan Tim Paduan Suara Wanita PSW kontingen LPPD Provinsi Riau dalam Pesparawi Nasional ke-14 di Monokwari, Papua Barat, akan mengadakan pencarian dana lewat Bazar Kor pada hari Minggu 21 Juli 2026 di ibadah pukul 9 WIB. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan dari tanggal 14 sampai 20 Juni 2026. Baca dan renungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan, sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap
pada warta jemaat dan website gereja kita. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B. Mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara semua. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, jemaat yang telah memberikan waktu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini, kita akan membacakan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 2 ayat 15 sampai ayat 21. Galatia pasal 2 ayat 15 sampai ayat 21. Demikianlah bunyi firman Tuhan, saya membacakannya untuk kita semua. Mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan. Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada sukacita amanginang? Amin. Semuanya kita datang ke rumah Tuhan ini dengan sukacita dalam damai sejahtera, walaupun mungkin ada pergumulan kita masing-masing, tapi di rumah Tuhan kiranya kita mendapatkan kelegaan, kiranya kita mendapatkan berkat terbaik, sehingga ketika pulang dari rumah Tuhan kita senantiasa dalam semangat baru dan juga dalam pengharapan yang baru. Tetaplah semangat menjalani kehidupan, dan kiranya firman ini meneguhkan iman kita untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya jalan keselamatan. Di dalam nats ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kita mendapatkan ringkasan tentang inti Injil. Apakah inti daripada Injil itu yang sesungguhnya? Yaitu bahwa manusia sudah dibenarkan, manusia sudah diselamatkan dengan iman di dalam Kristus Yesus. Amanginang, keselamatan oleh karena iman adalah inti dari ajaran kekristenan. Keselamatan adalah merupakan inti dari ajaran kekristenan. Amanginang, apa kita percaya dan yakin bahwa Yesus sudah memberi keselamatan kepada kita? Amin. Apakah kita ragu-ragu akan keselamatan kita di dalam Kristus? Tidak.
Sekali lagi, apakah kita yakin bahwa keselamatan sudah diberi kepada kita melalui pengorbanan Yesus? Yakin. Untuk menjawab ini memang Amang Inang perlu ketegasan supaya kekristenan kita tidak menjadi sia-sia. Supaya kekristenan itu tidak menjadi sesuatu yang hanya sebagai identitas. Tetapi ketika kita menyatakan dengan sungguh bahwa saya yakin dan percaya keselamatan di dalam Kristus sudah saya terima. Betul, saya, Anda semua telah menjadi seorang Kristen yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, tentang keselamatan ini. Bapak Ibu mungkin sering mendengar iman daripada Martin Luther, tokoh reformasi. Pernah dengar ya, Amang Inang? Tokoh reformasi itu sebelum dia mengadakan reformasi, dia berpikir-pikir dan banyak merenung. Martin Luther ini sebelumnya dia adalah seorang yang melayani, dia bisa dikatakan sebagai seorang yang memberikan dirinya melayani di gereja Katolik seperti itu. Tapi kemudian dia bertanya-tanya kepada dirinya, dan kebiasaan Martin Luther ini setiap hari dia selalu memberikan waktunya banyak berdoa. Dia juga memberikan waktunya banyak-banyak setelah berdoa. Dia merenungkan kembali akan apa arti keselamatan itu. Dari mana datangnya keselamatan sebelum dia menjadi seorang tokoh reformator. Dia berpikir-pikir dan dia melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan beragamanya. Dia melihat ada sesuatu yang salah. Untuk mencapai keselamatan itu, ada yang menambah-nambahkan seperti ini. Supaya kau selamat, maka engkau harus membeli surat-surat aflat. Yaitu surat-surat penghapusan dosa. Berapa harganya? Ya ditentukan pada saat itu. Kita harus memberi surat-surat aflat penghapusan dosa supaya kita menjadi selamat. Ada yang menambah-nambahkan seperti itu. Sekalipun dikatakan nanti hasil penjualan itu adalah untuk membangun sebuah gereja yang besar. Sehingga keselamatan itu seperti bisa dibeli dengan uang. Bisa dibeli dengan uang. Kemudian Martin Luther semakin banyak memberi waktunya. Dia kemudian semakin banyak lagi melihat kepada dirinya. Dia ingin melihat apakah dia ini benar-benar akan selamat ketika dia akan membeli surat aflat itu dan dosanya itu semua terampuni. Ini semakin membuat dia merasa terbelenggu. Kemudian dia semakin banyak membaca firman Tuhan. Dia semakin banyak membaca kitab Mazmur. Dan dari situ dia membuat sebuah kesimpulan. Bahwa ternyata dari firman Tuhan, keselamatan itu adalah anugerah Allah. Anugerah semata. Keselamatan itu tidak didapatkan di dalam yang lain. Dan itu anugerah. Ya, dan dikatakan oleh Martin Luther dalam gerakan reformasi yang didasarkan pada 3 hal yang sudah sangat sering kita dengar ya Amang Inang, yaitu sola gratia, sola fide, sola scriptura. Sola gratia, keselamatan itu tidak bisa didapatkan dengan membeli surat aflat. Keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Dan kemudian dia mengatakan itu hanya karena anugerah Allah. Anugerah semata. Silehon-lehon doi tuhita. Karena kita sudah berdosa dan tidak satu pun orang yang tidak berdosa. Ya, jadi itu adalah anugerah. Sekalipun kita melakukan hukum Taurat, hukum pertama sampai ke-10, semua itu adalah penuntun bagi kita. Orang Yahudi bilang, kalau kita orang Kristen juga melakukan hukum Taurat dan sempurna melakukannya,
maka kita akan mendapat keselamatan. Itu perdebatan di dalam konteks Galatia 2 ini. Orang Yahudi mengatakan, ya, di dalam jemaat itu ada orang Yahudi, ada non-Yahudi. Mereka melihat non-Yahudi ini tidak begitu lagi mementingkan sunat, cuci tangan, kalau mau masuk ke rumah orang cuci kaki, begitu ya. Ada tradisi-tradisi mereka. Orang Yahudi melihat, oh ini sudah menyimpang ini, tidak betul lagi ini. Kalian yang tidak melakukan tradisi Yahudi, kalian tidak akan selamat, katanya ya. Sehingga ada pertentangan di dalam kehidupan, di dalam persekutuan jemaat di Galatia. Sampai akhirnya mereka berdebat, Petrus juga udah mau undur, Kefas juga seperti itu. Tapi Paulus tegas mengatakan, keselamatan itu jalan menuju ke sana satu saja, iman di dalam Kristus Yesus. Walaupun ada tradisi, hukum-hukum yang mengikat kita di adat, songon halak Batak, atia kamanginang. Tapi bukan lebih tinggi adat kan? Tumip bodoh hatan diri batasian ini kan? Jadi alani molo adong penagin warana aka adat budaya, itu adalah yang menyertai, bukan berada di atas. Tetapi firman Tuhanlah, Kristuslah yang ada di atas, dan firmanlah yang menerangi adat itu. Amin. Unang gabi tersiksa tong jolma. Kan ya do pisongoni. Tiki melayani au disada inganan. Ya, dirok masongonon. Ngamuding natoras nadaba. Imada ahaman non si bahe-bahe non niate katanya. Bah pokok na daw. Molohita di hutaon, pokok na molo borhaton ikon di paborhat don marhite-hite si gagat duhut katanya ya. Padahal waktu dia meninggal itu karena tidak ada tempat tidur, dia sudah digantung begitu ya, antara satu tiang dengan satu tiang yang lain. Saya heran, bahasa songono baino muna tua-tuaon diikat songonon hera di ayun-ayunan gitu ya. Ay nama dok hamu, saya bilang, Ima, apalah kasurna peswadong katanya. Beliau kasurmi. Salah narwa. Rugi ho moleliako kasurmi. Asa sangap na tua-tua borhat. Sip sude ante. Tapi yang tidak masuk akal adalah ketika mereka mengatakan adat madok songonon. Iko paborhato doon marhite-hite si gagak duhut katanya. Wah itu mahal. Tempat tidurnya aja tidak ada. Tapi harus ditekankan, harus dipaborhat dengan si gagat duhut. Mahal itu, iya kan? Jadi sudah mamaruki laka keturunan na. Alana jolo haroa na tua-tua borui dipaborhat songoni. Atar songoni do dihitakan amang inang. Mulunga dipaborhat adat na balga ikut songoni do muse laho paborhaton. Tapi siapa yang tahu kemudian kondisi, iya kan? Dulu orang bisa sejahtera makmur luar biasa. Tapi seiring berjalannya waktu, kadang ada pergumulan, iya kan? Jadi dipaksa terus, molodang boy songoni, ulah kamu ma adamu katanya. Ya, akhirnya mereka mengadu ke saya bilang, yang penting bagi dia ini kita berangkatkan dia dengan doa, dan sekarang saya mengerjakan pekerjaan saya, walaupun dalam adat seperti itu, lebih tinggi firman Tuhan. Tuhan menyayangi dia sehingga dia harus diberangkatkan di dalam kasih Tuhan. Amang inang, alege besongono domse. Dangi emak si pata. Roma laki sepakat ma akan marha maranggion di dok masongonon. Toe ma inang na peting lok masongoni asal ma terhormat na tua-tua borhat hutor hami pe naginwaran na si gagak duhuti alay unang pola na martaduk na gajang na bulon nin. Adong dohepeng mu toe mainang sementara marutang majuhami katanya. Ya kan? Nah, iman na jok-jok terjadi. Terkadang orang membuat adat itu begitu setinggi-tingginya. Sama seperti orang Yahudi itu membuat hukum Taurat itu setinggi-tingginya. Sehingga lupa kepada siapa pemberi Taurat. Lupa kepada pemberi Taurat. Mereka ingatnya Taurat. Mereka ingatnya Musa.
Mereka tidak mengingat Tuhan yang memberikan itu. Itu pemberian Allah dan mereka menekankan lakukan hukum Taurat. Tidak peduli saya. Menekankan kesempurnaan. Bisa Amang Inang? Kita sempurna? Bisa sempurna melakukan hukum Taurat? Ya kan? Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Itu dikatakan. Ngeri sekali. Kita semua tidak bisa sempurna melakukan itu. Tapi kemudian Yesus datang. Dialah satu-satunya manusia yang bisa melakukan hukum Taurat dari yang pertama sampai yang ke-10 itu. Dan yang lain-lain juga. Hanya dia. Dan dia berkorban untuk itu. Mati di kayu salib. Demi bisa sempurna melakukan semua hukum Taurat. Apa yang dikatakan Allah itu yang dia lakukan. Dia mati itu kehendak Allah. Mulai dokon. Pertaruhkan imanmu. Kamu harus berani berkorban. Kamu tidak boleh ya kerja di sini kalau kau tidak beralih ke imanmu. Bagaimana Manginang? Tantangan itu buat kita kan? Iya kan? Aku tidak mau sama kamu bang. Kalau kau tidak mau mualaf katanya. Contoh. Iya kan? Saya tidak mau katanya. Bagaimana Amang Inang? Hapi odotoditodiku. Ngacinta malaba pautuson. Nina muse ate. Amang jotahe, molo lawon isi benau lu tuau, moramusteon, gudang artana, sangapna tua-tuana. Makanya, bang, kalau kau cinta sama saya, tinggalkan itu. Tinggalkan agamamu itu. Tinggalkan itu, penyembahan-penyembahanmu di gereja. Itu tantangan bagi kita kan Amang Inang? Ya kan? Bagaimana dalam kehidupan keimanan kita, sering seperti itu terjadi. Nah kalau sudah seperti itu kita ditantang. Tapi Yesus bisa melampaui semuanya, menjalani semuanya. Dia taat kepada Allah. Manusia sekarang karena pekerjaan tinggalkan Tuhan. Karena seorang gadis tinggalkan Tuhan. Karena seorang laki-laki tinggalkan Tuhan. Demi sukses tinggalkan Tuhan. Supaya cepat berhasil. Supaya cepat naik jabatan tinggalkan Tuhan. Walaupun dia cinta sama orang tuanya, tapi ketika dia mempertaruhkan imannya sudah tidak ada lagi keselamatan bagi dia. Tapi Yesus sempurna melakukan semuanya, patuh kepada Allah Bapa. Titah ke-5 sampai ke-10 dia mengasihi orang tuanya, mengasihi orang-orang sekelilingnya, yang terbaik diberikan kepada mereka semua. Ada yang bisa kita seperti itu Amang Inang? Ada? Yang sempurna bisa melakukan hukum Taurat, taat 100% kepada Tuhan, tidak melakukan celah. Oke lah, mungkin kita bisa mengatakan saya taat kepada orang tua saya, tetapi dia mencuri, ya kan? Melanggar titah yang keberapa? Ke-8, ya kan? Oke lah, dia melakukan juga hukum ke-5 sampai ke-10. Tapi dia tidak pernah ke gereja. Tidak mengenal firman Tuhan. Bagaimana? Gagal dan gagal terus. Ya kan? Tidak bisa. Tuhan melihat manusia ini terbatas kemampuannya. Seandainya terus seperti itu. Hukum Tauratlah jalan menuju keselamatan. Satu orang pun tidak ada yang bisa masuk ke kekekalan. Ya kan? Tapi Yesus sudah datang, dia mengatakan, saya sudah melakukan semua hukum Taurat itu dan saya membawa keselamatan kepada kamu. Intinya sekarang bagi kamu yang penting adalah beriman kepada Tuhan Yesus ya. Beriman kepada Tuhan Yesus saja, lakukan kehendaknya dan jangan lagi kita lebih menekankan apa yang dikatakan oleh dunia ini. Ya, jangan menambah-nambahi lagi tentang hal itu. Asa masuk ke tu surgawi porseau tu Yesus jalekon ulahon mudo sude akaun. Amang Inang, kita bukan mau mengatakan tidak penting hukum Taurat. Hukum Taurat itu bagi kita adalah sebagai jalan untuk mengenal kehendak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum Taurat itu adalah seperti cermin yang menunjukkan kepada kita mana kekurangan kita, kemudian kita perbaiki dan lakukan kehendak Allah.
Kemudian hukum Taurat itu mengenalkan kepada kita akan dosa kita. Hukum Taurat pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak ada Allah lain kecuali aku. Oh, ini hukum Taurat mengatakan begini, semalam aku menduakan Tuhan. Ya, jadi hukum itu memperkenalkan kepada kita, memperkenalkan dosa. Oh, saya sudah berdosa. Semalam saya mencuri. Ya Tuhan, saya melanggar titah-Mu. Itu mengenalkan kita kepada dosa kita. Dan yang terakhir, hukum Taurat adalah menuntun kita hidup dalam kehendak Allah. Amang inang, hukum Taurat itu tidak bisa membawa kita hidup dalam kesempurnaan melakukan kehendak Allah. Tapi sekarang, seperti topik minggu ini mengatakan, kita dibenarkan oleh karena iman. Ya, pembenaran, justification ini. Amang inang, melalui nats ini kita belajar tentang 4 hal, ya. Yang pertama, mulai sekarang kita harus melawan yang namanya culture of performance, budaya menuntut hasil. Dalam kehidupan orang Yahudi kan begitu. Pokoknya kamu menjadi orang yang sangat begini kalau engkau sempurna melakukan hukum Taurat, ya. Menekankan capaian yang tertinggi. Kalau di dunia sekarang seperti ini dikatakan, kamu akan bernilai ketika kamu berprestasi setinggi-tingginya, ya. Membenarkan diri dengan pencapaian-pencapaian. Seperti orang Yahudi itu, kalau engkau melakukan hukum Taurat, inilah kamu orang seperti ini. Jadi di dunia ini sekarang sibuk juga seperti itu. Tapi ingatlah, kita diterima oleh Tuhan bukan karena capaian kita yang hebat-hebat di dunia, ya. Kita berharga bukan karena status jabatan yang luar biasa tinggi, tapi kita ini akan diselamatkan ketika kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, jabatan yang tinggi dan lain-lain, itu membuat kita semakin dekat kepadanya. Dan ingat, kita diterima bukan karena capaian-capaian kita itu. Supaya kita jangan menjadi sombong juga, ya. Yang kedua adalah redefinisi identitas, ya. Sekarang ini ada banyak terjadi krisis identitas. Banyak orang membangun diri atas hasil-hasil yang rapuh, ya. Dia mencari identitasnya melalui pekerjaan-pekerjaannya. Orang Yahudi begitu bangga mereka dikenal sebagai orang-orang yang pandai di dalam memahami isi hukum Taurat. Dan sekarang kita juga membangun identitas dengan pekerjaan, penampilan. Ketika orang berkata kamu hebat, kita merasa identitas kita itu semakin baik. Tapi ingatlah, identitas kita sekarang di dalam Tuhan, kita adalah anak dohok boruni debata. Ya, ingat, ya, jangan hanya mencari identitas melalui apa yang sekarang sedang kita kerjakan. Ini bisa membuat kita juga sombong, ya, sehingga ini juga memunculkan sifat untuk menghakimi orang lain. Ketika orang lain itu sudah sangat sukses dan itu dibandingkan dengan dirinya, dia akan mengatakan, kau masih jauh di bawah. Saya sekarang yang sudah sangat tinggi, katanya, ya. Jadi itu sekarang harus diubah. Orang Yahudi bangga sekali mengatakan, lihat ini, ahli-ahli Taurat ini mengetahui semua hal. Identitasnya itu ditentukan oleh ketika dia sudah melakukan semua hukum Taurat. Jadi mereka sombong. Jadi ini juga harus diperbaiki. Ingatlah, ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, yang sudah menerima keselamatan, Paulus mengatakan, sekarang aku hidup, bukannya aku lagi, tapi aku hidup di dalam Yesus. Kalau sudah hidup di dalam Yesus, identitasnya anak-anak Tuhan, tunjukkanlah identitas sebagai anak Tuhan yang orientasinya bukan hanya keduniawian, tapi orientasinya adalah memuliakan Tuhan. Itu kita sekarang kan, yang sudah dibenarkan oleh iman, identitas kita anak-anak Tuhan. Fokuskan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Imani Tuhan itu sedalam-dalamnya, ajarannya lakukan, jangan menjadi sombong, amang inang. Ya, kadang kita melihat orang mencari identitas, ya, melalui tayangan-tayangan di medsos.
Mereka meminta pengakuan dari orang banyak bahwa dia hebat, bahwa dia terkenal. Ada itu kan amang inang? Mereka mau menunjukkan kemesraan, tapi setelah itu dengar kabar, ngamar badai be, ngamar situ bukan ninate. Orang sering menawarkan, menyampaikan di medsos supaya mendapat pengakuan, identitas keluarganya itu bagus, oke, itu melalui tayangan-tayangan, tapi ternyata kemesraan itu adalah hambar, ya kan? Hambar. Orang menuntut pengakuan ketika ditayangkan semua ini dan itu supaya dibilang hebat dan luar biasa. Tapi begini amang inang, identitas kita sebagai anak Tuhan, jika ada sesuatu pun kita mau sampaikan kepada dunia ini. Medsos itu kan kepada dunia kan kita sampaikan. Tunjukkanlah saya anak Tuhan yang sudah diberi anugerah keselamatan, inilah yang mau saya sampaikan. Syukur Tuhan, keluarga ini Engkau berkati. Di dunia maya seperti itu, apalagi di dunia nyata. Unang dosa gadengan di dunia nyata. Alai di dunia maya ya, selalu gandengan, selalu akur. Tapi di dunia nyata bagaimana? Ulan berbeda ante. Ya, mengubah identitas kita itu, ya, identitas yang baru di bagasan Tuhan nih. Yang ketiga, mengubah motivasi berbuat baik. Amang inang, apa motivasi kita berbuat baik? Ada orang melakukan perbuatan yang baik, saya tidak mau mencuri. Kenapa? Supaya saya tidak masuk neraka katanya. Supaya saya tidak dihukum atau dipenjara. Begitu kan? Jadi orang Yahudi juga seperti itu, lakukan ini supaya kau jangan nanti masuk neraka gitu. Sebenarnya motivasi yang bagus seperti yang dikatakan di dalam nats ini adalah kita mau mengubah orang melakukan firman Tuhan karena takut masuk neraka. Tapi kita mau mengubah itu. Kita mengubah motivasi berbuat baik. Berbuat baik itu oke. Berbuat baik itu adalah buah dari keselamatan. Jadi kita mau mengubah, melakukan yang baik bukan karena takut, tapi sebagai ungkapan syukur. Iya kan? Moloholan ala nama biar do unang masuk penjara, berarti itu bukan karena iman kepada Tuhan, karena takut aja supaya jangan malu keluarganya. Sekarang kita mau mengubah motivasi itu. Ya, mengubah motivasi berbuat baik. Berbuat baik itu bukan supaya saya jangan masuk penjara, jangan dihina, tapi itu adalah ungkapan syukur karena Tuhan sudah membenarkan saya. Jadi saya berbuat baik, saya menjalankan itu adalah supaya saya menunjukkan syukur saya kepada Allah, ya. Banyak agama, banyak juga etika dilakukan seseorang karena takut dihukum atau untuk mendapatkan pahala, bersifatnya transaksional jadinya ya. Saya berbuat baik supaya saya dapat ini dan itu transaksional loh. Ya, hitung-hitungan dengan Tuhan. Jadi sekarang ubah motivasi amang inang, ajarkan kepada anak-anak, ajarkan kepada anak muda, kita berbuat baik karena Tuhan sudah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Terlebih keselamatan sudah diberi. Jadi berbuat baik adalah hasil dari keselamatan. Amang inang, yang terakhir, firman ini menjadi penawar bagi kita untuk menjauhkan kesombongan moral. Walaupun kita baik, jangan pernah menghakimi orang lain. Walaupun kita tahu semua ayat-ayat, tahu kita semua di mana tertulis tentang ini, langsung dapat gitu ya. Kemudian dia menyombongkan diri, saya yang terbaik. Tahu kalian, saya yang paling terbaik, saya yang paling oke, katanya ya. Nah, sekarang di dunia ini banyak orang merasa paling benar dan pintar karena dia tahu banyak hal, tahu banyak firman Tuhan sehingga jatuh ke sifat menghujat orang lain. Daudau mesek kita, hati amang inang, jangan, walaupun kita tekun berdoa, tekun baca Alkitab, tahu ayatnya dari Kejadian sampai kitab Wahyu, jangan jatuh kepada kesombongan ya. Jangan jatuh kepada sifat menghakimi. Justru kita harus membangkitkan semangat jemaat ini. Ya, seperti orang Yahudi kan begitu.
Mereka mengatakan, oh kami aja yang pintar, Hamadi Botoon katanya gitu. Ya, jemaat itu akhirnya jadi berdebat-debat, bertengkar mereka ya. Kami yang betul, kami ini tahu loh semua hukum Taurat, kami ini tahu kok mendefinisikannya, setitik pun tidak ada yang tidak kami tahu terlepas katanya. Nah, dia menjadi sombong. Tapi anak Tuhan yang sudah hidup di dalam Kristus, kita mengatakan aku sekarang bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ingot mai amang inang, aka angginami ibotonami, Kristus naung adong di bagasan au, naung mangalehon keselamatan diau, atong ngolukope sepenuhnya ma, hu persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan? Saya akan selalu menjadikan firman Tuhan di atas dari segala-galanya. Saya mengingat identitas saya anak dohok borun di debata. Saya akan mengubah motivasi berbuat baik dari ketakutan menjadi ungkapan syukur. Dan saya akan mengubah sifat saya yang dulu sombong, menghujat, menghakimi orang lain. Tapi saya akan Tuhan pakai membangun keimanan orang banyak dan jemaat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik dalam Kristus Yesus. Firman-Mu telah bergema di tengah-tengah persekutuan kami ini Tuhan. Yang mengingatkan kami bahwa kami diselamatkan hanya oleh karena iman kami. Tuhan Yesus telah menguatkan kami melalui firman ini. Supaya kami senantiasa hidup di dalam Tuhan, dan keselamatan itu tidak lagi kami sia-siakan. Tidak kami tambah-tambahkan dengan sesuatu yang bisa membuat keselamatan kami itu menjadi tercemar di hadapan-Mu. Satu-satunya keselamatan adalah di dalam Kristus, dan imanlah yang melayakkan kami untuk menerimanya. Pemberian-Mu ini adalah anugerah bagi kami, dan kami dapat menerima itu karena anugerah-Mu kepada kami tanpa Engkau melihat Tuhan. Banyaknya perbuatan dosa kami, Engkau mengasihi kami, dan atas anugerah-Mu Engkau selamatkan kami. Biarlah buah dari keselamatan itu nampak melalui perbuatan-perbuatan baik yang akan selalu kami tunjukkan dalam kehidupan kami. Perbuatan baik yang kami lakukan adalah buah dari keselamatan, penghayatan kami akan kebenaran firman Tuhan. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan apapun, bahkan dengan perbuatan baik sekalipun. Tapi kami berbuat baik, ini adalah jalan untuk menunjukkan cinta kasih kami kepada Allah di dalam Kristus Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi dan berbuat kebaikan kepada kami. Ajari kami Tuhan supaya kami selalu hidup di dalam Engkau, menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam Engkau, dan kami melakukan segala sesuatu di dalam Engkau. Fokus kami sekarang sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan, selalu memuliakan nama Tuhan melalui segenap kehidupan kami ini. Kami melakukan yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan. Dan semuanya itu adalah indah di hadapan-Mu. Bapa, berkatilah semua jemaat ini dari anak-anak hingga mereka yang dewasa. Lindungi dan jagai mereka Tuhan. Engkau layakkan mereka untuk senantiasa hidup dalam kehendak-Mu. Dan Engkau berkati setiap orang tua dalam pekerjaan. Engkaulah Bapa yang memberkati setiap opung lansia, supaya mereka tetap menjadi teladan iman di tengah-tengah keluarga dan peparannya. Berkati anak-anak dan keturunan mereka dimanapun berada. Yang bersekolah, biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati dalam studi mereka, memberi kepintaran ketika mereka menghadapi masa-masa ujian pada saat ini. Dan Engkaulah Bapa yang memberkati anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya berikanlah yang terbaik kepada mereka. Jemaat-Mu yang sedang berduka, hiburkanlah Tuhan. Mereka yang sedang dalam kesusahan, tunjukkanlah jalan keluar terbaik. Mereka yang sedang dalam keadaan sakit, mari Tuhan Engkau tolong mereka dalam proses pengobatan. Dan berikanlah kepada mereka kesembuhan. Bapa, kepada mereka yang bersuka cita,
Engkau layakkan mereka bersuka cita di dalam Engkau. Jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, semakin tambahkanlah kepada mereka berkat kesehatan, panjang umur, apapun kerinduan mereka, Tuhan Engkaulah yang mewujudkan seturut dengan kehendak-Mu. Jemaat-Mu yang akan menikah Tuhan, Engkaulah yang selalu menyempurnakan persiapan mereka, menguatkan iman mereka memasuki babak baru dalam kehidupan mereka ketika mereka membangun bahtera rumah tangga. Dan juga Bapa berkati jemaat yang pindah, biarlah di tempat yang baru mereka tetap bersaksi akan kebaikan Tuhan. Program di gereja ini Tuhan, terlebih anak-anak Sidi yang sudah menerima pemberkatan Sidi yang akan mengadakan napaktilas perjalanan misionaris Nomensen. Tuhan, Engkau menyertai mereka dalam perjalanan sejak berangkat hingga mereka melakukan aktivitas di berbagai tempat sampai mereka kembali ke Pekanbaru. Biarlah mereka selalu dalam lindungan-Mu. Allah Bapa terkasih, Engkaulah yang memberkati kami semua, Engkaulah yang menguatkan kami selalu mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu. Terlebih Tuhan, terimalah semua persembahan umat-Mu ini yang telah mereka berikan dengan segenap hati di hadapan-Mu, persembahan bulanan mereka, persembahan perpuluhan, ucapan syukur dan lainnya. Biarlah Tuhan Engkau berkenan atas semuanya, dan terlebih ajari kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami akan memberi persembahan kami kepadamu. Biarlah semua ini didorong oleh ungkapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan kepada kami. Terimalah Tuhan doa kami dalam Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bernyanyi sambil memberi persembahan kita.
bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semuanya.